Hi guys, welcome back to our channel. Hilang. Jadi ini video kedua dari channel kita. Dan sekarang tuh tema makanan yang kita makan hari ini itu adalah berkaitan dengan mie. Dengan mie nih. Jadi sekarang gue mau ngasih tahu apa menu yang gue pilih. Jadi gue Indomie, Indomie mie goreng original biasa. Tapi nggak apa, ini enak. Terus selanjutnya Fitria, apa menunya? Nah, kebetulan nih guys, gue bareng samaan kayak Naila. Mie juga favorit, pasti kalau orang-orang goreng itu kalau nggak rendang original. Nah, gue pakai yang original. Lanjutnya Fardan, lu apa? Gue ada mie keriting goreng spesial. Jadi sebenarnya tadi itu mau beli mie kriuk kan, cuman nggak ada. Jadi ya udah yang ada aja deh, mie goreng spesial campur ayam. Yang Razif, gimana Razif? Kalau gue tadi seadanya aja jadinya gue masaknya mie Indomie ayam spesial pakai telur sama ayam. Kalau Syafa Gue kali ini nyobain yang hype banget waktu itu tuh. Ini Indomie ayam geprek hype abis. Katanya ini lengkap banget sama telur sama ayamnya juga. Kalau lo gimana, Sof? Jadi gue di sini makan mie goreng rendang, kayak ini salah satu mie favorit gue sih selain yang original. Kayak ini enak banget. Oke. Jadi sambil kita makan pasti kita ngobrol juga ya. Dan topik yang gue mau bawain ke obrolan kita kali ini adalah, pernah gak sih lo semua berada di toxic relationship? Beh, Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita mulai dulu ya makannya. Ayo pada makan, makan guys. Makan! jangan lupa baca doa ya. Parah. Hmm. Ini kriuknya mantul-mantul. Gue mau membawa satu topik untuk yang bisa kita obrolin sekarang. Pernah nggak sih lo semua berada di toxic relationship? Pada pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Pernah nggak ya? Kalau Pernah sendiri gimana? Wah, berpengalaman kayaknya gue. Kayaknya dari yang paling berpengalaman dulu nggak sih yang cerita? Iya, kayaknya lo udah naik. Gue ini baru aja keluar dari toxic relationship guys. Oh my god. Iya. Wih, Yay. congrats. Akhirnya. Ya. Jadi gue ini udah stuck sama orang ini tuh dari bertahun-tahun. Pokoknya gue stuck banget sama orang ini dan gak pernah bisa ngelepasin dia. Dan gue juga mau ngasih tau ke kalian semua, kalau lo udah susah buat ngelepas seseorang, itu tandanya lo ada di dalam toxic relationship. Begitu. Dan gimana ya, lo tuh gini, semua hal yang lo lakuin itu bakal lo benarkan. Kayak even dalam hati lo tuh kayak itu salah, tapi lo akan terus di otak kan kayak bener-bener udah gak apa-apa sih, dia sayang sama gue. Kayak gimana ya, membenarkan sesuatu yang bahkan gak bisa dibenerin gitu. Jadi udah ngerasa kayak gitu, keluar deh cepet-cepet sebelum terlambat. Karena toxic relationship itu capek guys. Lo tuh semua orang tuh pasti deserve to be loved, to be in healthy relationship. Karena kalau once you ada di toxic relationship bakal susah banget buat keluar. Jangan sampai guys. Ya gitu deh. Terus kalian gimana? Nih sebelumnya nih sebelum kita gue mau nanya sama lu, kok setelah lu udah keluar gitu dari toxic relationship lu ini, apa sih yang sebenarnya lu tuh pengen ngelakuin tapi gara-gara ada dia jadi kayak nggak ngelakuin itu gitu? Jadi kayak terhambat gitu maksudnya. Iya. Gue pernah kalau kayak gue dulu lagi ujian segala macem, terus gue tuh yang jadinya nggak belajar gara-gara gue nanggepin dia.
Terus my god. iya kayak gitu. Terus kayak gue mau melakukan sesuatu aktivitas kayak ya berkarya lah istilahnya. Tapi gue terhambat karena gue lebih milih dia gitu. Jadi kayak ya when you're in a healthy relationship pasti kan dia bakal gimana ya? Bakal ngasih lo waktu, ruang dan ya buat lo lah kayak me time lah istilahnya gitu. Yap. Even ya Support gue juga. akuin dia juga baik orangnya, dia baik dan kayak yang ada gitu buat gue. Tapi di luar itu banyak juga hal-hal negatif dari relationship gue sama dia gitu. Gue nih ngomongin toxic relationship, ini gue pedes banget di nyambung gitu ya. Nyampe ya. Nyampe lidah. pedesnya. Lanjutnya nih, Kalau lu, ada Fit? nggak? Kalau gue Deng. bukan toxic kali ya, mungkin gue lebih ke strict parents aja sih. Ya, kalau misalnya sebenarnya bapak gue gak terlalu se-strict ibu gue. Kayak kalau ibu gue pulang, sedangkan teman-teman gue tuh kayak masih ada di luar gitu loh. Dan gue tuh nggak enak banget, kayak gak enak untuk gue duluan ya kayak gitu. Gue tuh nggak enak banget buat kayak gitu. Lagian juga sekali-sekali gitu kan, sekali-sekali kayak main tuh nggak yang setiap hari juga gitu. Pengen ada di satu masa yang gue bebas nih sehari gitu. Tapi itu cuma berlaku untuk ibu gue aja. Kalau bapak gue bebas banget. Kalian gimana? Gue sama sih, gue strict juga. Kayak nggak boleh pulang malam. Kayak mentok jam 10 lah udah harus pulang. Dan gue tuh yang kayak mama gue tuh bener-bener kayak detektif yang kayak kayak setiap detik tuh nanya kalau gue udah di lokasi, terus disuruh foto, terus ditelepon segala macam, yang kayak bener-bener kayak detektif. Sumpah, nggak bohong. Yap. Ya. Gue tadi dengar ceritanya Naila yang soal strict parenting itu apa ya, ngena di gue juga sih. Kayak mungkin kalau misalnya orang-orang di sekitar gue tahu sih kalau misalnya gue tuh gak dibolehin banget, apalagi corona kayak gini ya, gak dibolehin banget yang namanya pergi-pergi tuh yang kayak lama banget itu bisa meninggal gitu kan. Karena dia tahu lah yang namanya orang tua pasti khawatir kan, apalagi dengan adanya virus corona kayak gini kan makin memperkeruh suasana gitu loh. Paling ya kalau misalnya main gitu sama temen, maghrib tuh minimal gue udah pulang, walaupun kayak belum sampai rumah, istilahnya mama gue tahu gitu loh gue udah berangkat dari lokasi itu untuk menuju pulang gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu, itu wah bencana sih. Kayak misalnya mungkin mak gue bakal telepon bapak gue kayak, ini anaknya kemana nih gitu, tanyain. Atau enggak kayak nyuruh orang buat jemput gue, karena kan selalu tuh mama gue tuh selalu monitor gue kayak kalau kamu kemana, kasih alamatnya kemana, apa di mana, kamu ngapain sama siapa dan segala macam. Ada juga mungkin Kayak kalau gue kayak sama sih kayak lo, Chef, kayak maghrib harus udah nyampe rumah. Kayak tipe yang strict, kayak agak strict juga sih kayak. Tapi kalau kayak sama teman dekat gue kayak teman SMP mungkin itu kayak gue lebih dibebasin dikit seenggaknya. Tapi kalau lagi corona gini kayak benar-benar lebih strict lagi sih. Kayak kalau yang lain gimana? Cowok nih, Zip lu gimana? Dan Kalau gue sih udah dibebasin sekarang mah. Kalau dulu nggak boleh kemana-mana. Jam 4 pun harus udah di rumah gitu. Ya Udah ampun. main. Kalau pulang sekolah udah gitu langsung pulang ke rumah. Tapi kan sekarang gara-garanya kan waktu dapet kuliahnya di Jogja tuh. Tapi nggak boleh kan karena kejauhan katanya. Untuk ngomong, ya udah di sini boleh dah kuliah. Tapi dibebasin ya. Ya udah sekarang mah dibebasin. Waktu itu sampai pulang jam 12 malam aja udah nggak apa-apa gitu. Dulu mah biasa dicariin sebelum maghrib. Yang penting asalkan ibadahnya udah dulu aja, sholatnya udah dijaga. Ya gitu aja sih. Tapi sebenarnya orang tua kayak gitu kan juga buat kita juga ya. Jadi menurut gue sih dicariin segala macam tuh
nggak salah gitu loh, karena namanya juga orang tua pengen ngejaga kita, apalagi lagi corona gini kan. Ya Iya. mungkin kita juga ntar gitu pas udah tua. Terus nih buat kalian yang udah punya orang tua yang ngebebasin kalian, mungkin kalian tuh jangan menyalahgunakan kebebasan itu loh, kayak orang tua kalian kan ngasih kepercayaan untuk kalian, apalagi yang bohong-bohong buat tugas sekolah atau gimana gitu. Jadi pokoknya jangan menyalahgunakan kebebasan dari orang tua kalian, jangan mentang-mentang orang tua kalian tuh bebasin terus kalian bisa kayak seenaknya aja gitu. Padahal Tetap harus bisa jaga diri lah ya. Yap, Itu Iya. paling bener Iya. sih. Iya. Soalnya ada Kalian udah beberapa tua gitu. Jadi, ya soalnya juga ada beberapa orang yang kayak istilahnya gini, kayak mentang-mentang sudah dibebaskan terus lama-lama jadi kayak ya udahlah bodo amat, ibu bapak gue nggak nyari ini gitu kan, terus malah menyalahgunakan itu loh. Atau enggak kayak main nih, misalnya mau pergi, anggap mau nonton gitu, bilangnya mah aku mau ngerjain tugas nih sama ini di rumahnya ini. Itu kan suatu hal yang nggak baik juga. Kalau misalnya ini kan amit-amit gitu ada sesuatu yang terjadi gitu kan, apa orang tua kalian gak panik juga ya kan? akan lebih kaget gitu loh. Bukannya kamu kesini terus malah ini Ya kayak pokoknya terbuka. it's your choice gitu, mau Iya. menggunakan privilege itu nggak apa-apa, tapi maksudnya tetap harus bisa kalau jaga mau keluar diri, gini, harus tahu batasan gitu. Benar-benar. Ini ada topik lainnya nih. Ini kayaknya topiknya ada geser gitu ya, yang tadinya toxic relationship jadi Iya. ya curhat-curhat dikit lah. Iya, jadi nyambungnya ke strict parenting. Nggak apa-apa. Jadi tapi kita balik lagi aja soal relationship. Dan sekarang gue mau ganti pertanyaannya jadi healthy relationship. Nah. Healthy relationship tuh menurut kalian tuh gimana sih? Kayak relationship yang benar-benar sehat tuh gimana? Menurut gue kalau ya. udah, gua dulu dong. Oh yaudah deh, boleh deh. Menurut gua ya, healthy relationship itu yang lu sama dia tuh saling ngedukung gitu. Lu nyaman sama dia. Terus dia juga kayak ngebolehin lu juga punya teman cowok lain gitu, atau teman cewek lain. Jadi kayak lu nggak pernah sedih gitu kalau sama dia. Lu tuh seneng, nggak pernah ngerasa kebebanan, nggak pernah merasa sedih. Ya mama Terus gue lu juga tuh pernah selalu bilang gini. ngandelin ke dia. Mama gue pernah bilang gini, kalau kamu di suatu hubungan udah ngerasa lebih banyak sedihnya daripada senengnya, ya berarti dia nggak baik buat kamu. Wah, Betul bener itu. sih tante the best sih tante. Tante sudah berpengalaman. Waduh, Berat. jangan deh Tan. Siapa tadi siapa? Mana? Dengan siapa tadi dapat siapa? Gimana siapa? Kalau menurut gue yang namanya healthy relationship tuh yang kayak satu masing-masing pihak tuh udah saling percaya, yang ngasih kayak satu sama lain. Komunikasi itu paling penting banget. Terus kayak dua-duanya sama-sama bahagia. Kayak kalau ada satu kejadian tuh nggak usah ditutup-tutupin gitu loh, kayak nggak ada satu kebohongan buat menutupi kebohongan yang lain gitu. Jadi kayak ya fine aja. Jadi kayak menurut gue kalau pacaran yang kayak gitu, yang kayak istilahnya selalu komunikasinya bagus, terus juga kayak nggak ada bohong satu sama lain, saling percaya, kayak saling dukung juga satu sama lain, itu sih yang bisa disebut sama healthy relationship. Terus Fardan gimana menurut lo? Menurut gue gimana ya? Ntar gue mikir. Menurut gue sih kalau healthy relationship itu yang enggak apa sih? Gimana? Sob, bagaimana Sob? Kalau menurut gue kayak, ya benar sih, kayak yang saling ngedukung, terus kayak buat lo kayak jadi orang yang lebih baik aja gitu. Terus kalau ketemu tuh jadi kayak nggak ada beban, kayak sama-sama nyaman gitu deh menurut gue ya. Iya betul. Komo. Oh
Omo. Kalau Terus? Fardan tadi Putus-putus nggak? Nggak kan? Enggak. Enggak. Jadi yang healthy relationship itu menurut gue tuh bakalan ini pasangan gitu kan, misalnya kalau antara sepasang kasih gitu itu tuh ya pasti selalu jaga komunikasi kan, terus juga bisa ngertiin satu sama lain, nggak yang cowoknya juga nggak ngatur-ngatur ceweknya kayak berlebihan gitu kan. Pasti ceweknya juga atau cowoknya pun juga pasti butuh free butuh waktu luang gitulah bisa dibilang. Ya pokoknya yang saling percaya aja deh gitu, biar Jadi hubungannya kuncinya percaya lancar. ya. iya. Heeh. Guys, tapi aku Gimana? Kamu mau nanya apa? Gimana, Say? jadi aku tuh mau nanya, apa sih pendapat kalian sama kasus-kasus akhir-akhir ini yang tentang kayak ada orang pacaran terus ada yang kayak entah dari pihak cowoknya atau pihak ceweknya yang abuse pacarnya sendiri gitu loh. Ya pasti ya kontra lah kalau gue yang nggak bakal setuju dengan kekerasan ya. Iya. Iya. Ya iyalah, itu yang setuju. Tapi yang gue pikirin gini loh, kayak kenapa ya masih mempertahankan hubungan yang kayak gitu, udah tahu nggak baik kan bagi kedua belah pihak. Gue gue pernah menemukan kasus seperti itu di lingkungan gue, dan gimana ya, mereka tuh ngerasa kayak gini, misalkan cewek ini dipukul plak gitu, terus si cewek ini udah sakit hati dong pastinya, tapi cewek ini pasti cuma nangis doang. Nanti ujung-ujungnya kebanyakan ya dari kasus-kasus yang gue temukan itu, nanti cowoknya tuh yang begging ke ceweknya, terus kayak menunjukkan kalau dia tuh nggak bakal melakukan itu, dia menyesal, dan akhirnya cewek itu memaafkan karena dia ngerasa kayak jadi superhero, kayak hero buat cowok itu gitu. Jadi ya terus aja berulang kayak gitu, karena ya itu dia toxic relationship seperti itu juga guys, gitu. Iya. Udah terlalu dibutakan. Iya. Harus realistis. Pokoknya kalau kalian udah dipukul sama cowok atau cewek kalian, ya apapun itu, please, Udah deh. Pawan, maksud gue jangan nangis, lo Tinggalkan. jangan okay with that, lo harus ngomongnya tinggalin. Kayak lo nggak bisa mukul gue kayak gitu, lo nggak bisa, lo nggak ada hak. Bapak gue nggak pernah mukul gue misalkan kayak gitu. Ya pokoknya jangan pernah mau. Itu namanya lo udah direndahkan gitu. You shy. Terus nih, ini kan ada Goblos Naila. nih. Ini kan ada cowok-cowok juga nih. Mantap. Kalau misalnya apa ya, kekerasan gitu ke perempuan, itu menurut kalian gimana sih? Ya nggak boleh lah. Kecuali perempuannya Ya nonjok juga. itu boleh Berani lu berarti nonjok. menurut lo. Sumpah. Nah, nanti kata-kata yang tadi aku sensor kok. Gimana? Ya nggak wajar lah menurut gue anjir. Kan kalau cewek itu kan apa sih ya lebih kuat cowoknya lah gitu, kasihan juga ceweknya kan. Ya kalau bisa diomongin baik-baik ya, kenapa nggak diomongin baik-baik aja gitu. Iya betul. Tapi kalau Ya, misalnya ceweknya mantan pegulat, terus cowoknya cuma biasa gimana? Gimana tuh? Beda kasus kalau itu. Wah, kata. Karena itu bakal kalau terus dipertahanin, lu masih pacaran aja kayak gitu. Kayak menurut gue nggak baik aja sih kalau sampai lu nikah Betul. dan lu ada suami, buka Iya. anak lagi, dia nggak bisa Iya. kontrol emosinya gitu. Betul. Betul. Iya. Udah kalau misalnya pacaran aja udah pukul-pukulan, nikah gimana ya? Iya makanya. Baku hantam. Kan pakai kita pisau. harus lihat Baku dari hantam. awal. Iya. Dan anak Astaga, serem banget. contoh dari orang tuanya gitu kan. Jangan sampai deh ya kita dalam Jangan situasi sampai deh, itu. kasihan. Makanya Nah, mungkin segitu aja kali ya yang bisa kita sampaikan buat video kali ini.
terus dukung kita ya dengan klik like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!